Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Bapak Rahmat Effendi sebagai guru sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3 semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita awali dengan berdoa. Di sini berdoa akan Bapak pimpin dan anak-anak silahkan ikuti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik anak-anak, semoga dengan pembacaan doa tadi Bapak yang sebagai pengajar di sini dan Pian sebagai murid yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah. Bapak dimudahkan menyampaikan ilmu dan Pian dimudahkan untuk menerima ilmu pelajaran. Baik, manusia dalam hidupnya pasti akan mengalami yang namanya masa pertumbuhan dan juga masa perkembangan. Di sini Bapak akan membahas tentang masa pertumbuhan manusia. Manusia, masa pertumbuhannya pertama-tama adalah diawali ketika di dalam kandungan. Selanjutnya apa? Setelah di dalam kandungan, manusia akan dilahirkan. Setelah dilahirkan, manusia disebut dengan bayi ataupun balita, bayi di bawah 5 tahun. Setelah memasuki masa balita, manusia dapat disebut lagi menjadi kanak-kanak. Nah, Bapak di sini akan bertanya, setelah masa kanak-kanak, kira-kira manusia disebut dengan sebutan apa? Ya, betul. Setelah masa kanak-kanak, manusia disebut dengan masa remaja. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki pelajaran, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah silahkan perhatikan gambar ini. Apakah sudah terlihat? Silakan anak-anak lihat dan anak-anak pikirkan gambar apa ini. Gambar tersebut akan terjawab setelah kita membaca berikut ini. Silakan anak-anak buka halaman 52 pada buku pelajaran SKI-nya. Di sini kita akan membaca secara bersama-sama. Bapak akan membaca secara keras dan anak-anak silahkan baca secara pelan ataupun dalam hati. Silahkan ikuti Bapak. Yang pertama adalah akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mengalami masa kanak-kanak dan juga masa remaja seperti manusia lainnya. Beliau juga senang bermain sebagaimana anak-anak dan remaja lainnya saat itu. Masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan sifat seseorang. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa.
Sebagaimana manusia, tentu Nabi Muhammad SAW juga mengalami masa tersebut. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan remaja-remaja yang lain adalah sifat dan wataknya atau akhlaknya. Nah, jadi perbedaan Nabi Muhammad itu dengan remaja lainnya adalah terletak pada sifat dan watak beliau ketika beliau masih remaja, berbeda dengan remaja lainnya. Bermain dan bekerjanya Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi contoh teladan bagi remaja-remaja lainnya. Jadi Nabi Muhammad kecil atau Nabi Muhammad saat remaja sudah menjadi contoh bagi remaja-remaja lainnya. Dengan demikian, apa yang kita pelajari saat ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah membaca ini diharapkan anak-anak dapat mencontoh apa yang baik daripada Nabi Muhammad SAW. Masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Masa remaja Nabi Muhammad SAW dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat baik. Walaupun beliau melewati masa remajanya tanpa didampingi orang tuanya. Namun Abu Thalib sebagai paman dan adik kandung dari ayahandanya telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sikap sayang yang memanjakan, tapi yang bersifat mendidik. Bersama pamannya, Nabi hidup dengan sederhana, karena Abu Thalib sendiri adalah orang yang sederhana secara materi dan gaya hidup. Kesederhanaan itu membuat Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga dikenal aktif dalam kehidupan sosial. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang Nabi tinggal di Makkah dengan keluarga. Kadang pergi bersama mereka ke tempat-tempat yang berdekatan dengan Ukas, Bajinnah, dan Zulmajas, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair hebat. Beliau juga dikenal sebagai pekerja keras. Nabi melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang sebaya. Kita memasuki bacaan yang kedua, masih sama. Silahkan anak-anak ikuti dengan membaca bersama. Bapak akan membacakan keras dan anak-anak silahkan baca secara pelan ataupun dalam hati. Bacaan berikutnya yaitu aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya atau pamannya dalam mencari nafkah. Di antara beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masa remajanya yang tercatat dalam sejarah ada beberapa. Apa saja itu? Nah, silahkan anak-anak dengarkan ya dan dibaca ikuti Bapak. Yang pertama, A. Di sana terdapat gambar pengembala domba di padang rumput atau di padang di lahan kosong. Nah, di sana menjadi pengembala kambing. Nah, jadi salah satu aktivitas Nabi Muhammad saat remaja adalah menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah ke sekeliling gurun untuk merumput. Gaji yang didapatnya diberikan pada pamannya. Selanjutnya yang B, di sana ada gambar orang yang sedang berjalan bersama-sama di padang pasir dengan menggunakan onta dan membawa barang-barang.
Jadi di situ adalah berniaga ke negeri Syam. Nah, jadi Nabi Muhammad remaja ikut dengan pamannya berniaga ke negeri Syam. Kaum Quraisy terbiasa bepergian ke Syam atau sekarang adalah negara Suriah sekali setiap tahun untuk berdagang. Jadi kebiasaan orang Quraisy, yang mana Quraisy adalah suku daripada Nabi Muhammad. Mereka setiap tahunnya akan pergi ke Syam untuk berdagang. Mereka berdagang sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Thalib berencana untuk bepergian tanpa mengajak Nabi Muhammad. Jadi semula pamannya tidak ingin mengajak Nabi Muhammad untuk berniaga ke Syam. Namun atas desakan kemenakannya tersebut, akhirnya sang paman mengalah dan itu menjadi perjalanan Nabi ke Suriah. Dan saat itu Nabi baru berusia 12 tahun. Dalam perjalanan inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhaira yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat tekun dan sangat bersemangat dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Sikapnya sopan, ramah, wajah dan paras Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Selama ini ia hanya tahu mengembala kambing di gurun pasir. Dengan sifat dan sikapnya yang baik sangat membantu pekerjaan tersebut. Aktivitas remaja Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah ikut serta dalam perang Fijar. Seperti pada gambar di buku, silakan anak-anak lihat pada halaman 55. Di sana ada gambar orang-orang yang berkuda dengan memakai senjata dan perisai yang sedang siaga dalam peperangan. Dalam berpartisipasinya Nabi Muhammad SAW dalam perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dan dari seorang remaja. Jadi saat remaja Nabi Muhammad adalah orang yang pemberani dengan berani mengikuti perang. Perang Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan ataupun perjanjian. Perang ini terjadi di Makkah, sebuah tempat yang berada di Naklah, sebuah tempat yang berada di antara kota Makkah dan Taif. Saat ini usia Nabi baru sekitar 14 tahun. Pada usia demikian muda, maka keikutsertaan Nabi dalam perang, Nabi bukanlah ikut bertempur. Beliau di sana hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Jadi anak-anak panah yang ditembakkan oleh suku Qais yang berserakan itu Nabi Muhammad kumpulkan untuk amunisi tambahan bagi kaum Quraisy. Sebagai suri teladan, kalian anak-anak dan remaja generasi muda Indonesia harus mempertahankan NKRI dengan mengisi kegiatan yang positif atau baik, saling menghormati, menghargai, jangan mudah dipengaruhi oleh ajakan yang tidak menginginkan negara kita aman dan utuh. Jadi kita sebagai anak-anak Indonesia dapat mencontoh sikap patriotisme daripada Nabi Muhammad SAW dalam membela sukunya. Aktivitas yang keempat adalah meninggalkan tradisi buruk. Seperti pada buku, di sana terlihat gambar orang-orang Makkah pada zaman dahulu menyembah berhala.
Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain. Sehingga beliau dikenal sebagai as-shadiq, atau artinya yaitu yang benar, dan al-amin, yang dapat dipercaya. Semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat tawadu atau rendah hati, tawasud, moderat, tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, iktidal, tegak lurus, dan sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW disukai banyak orang, yaitu para masyarakat Makkah. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin itu karena akhlak dan sifat-sifat mulianya ini. Selanjutnya, silakan anak-anak tuliskan perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika kanak-kanak dan remaja. Silakan anak-anak tuliskan pada lembar kerja. Lembar kerja di sini ambil kertas selembar, kemudian tulis di sana nama dan juga kelasnya. Yang ditulis adalah apa saja aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad saat kanak-kanak dan remaja yang sudah Bapak sebutkan tadi. Silakan tuliskan yang anak-anak pahami dan yang anak-anak ingat dari penjelasan Bapak. Di antaranya tadi Bapak telah sampaikan aktivitas Nabi Muhammad SAW ketika remaja ada 4. Silakan sebutkan yang 4 tadi dan tuliskan. Setelah kita mempelajari semua tadi, di sini Bapak akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pada materi kita hari ini adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berniaga ke negeri Syam. Kemudian pada usia 14 tahun, Nabi ikut berpartisipasi dalam perang Fijar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu. Nah, itulah tadi rangkuman atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, dari sikap tauladan ataupun aktivitas-aktivitas masa remaja Nabi Muhammad yang penuh dengan akhlak, maka kita dapat renungi apakah kita sebagai manusia, sebagai remaja sudah seperti Nabi Muhammad SAW. Silakan untuk penugasan di rumah, anak-anak tuliskan apa saja aktivitas anak-anak yang anak-anak lakukan selama di rumah. Apakah mengikuti dengan aktivitas Nabi Muhammad ketika remaja ataukah tidak? Nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga anak-anak ingat dan dapat mencontoh daripada masa remaja Nabi Muhammad SAW. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, maka Bapak tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.